Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Naik. Sekte Setan Tulang Putih Li Xiao mengambil ujung jarinya, dan lampu tembaga berdarah naik dari langit. Katuh. Liu Ding Xianshan Fuyunzi menumpahkan segenggam kacang emas. Dalam sekejap, kacang itu berubah menjadi 9 prajurit lapis baja emas, berdiri di langit, membentuk formasi pertempuran, melepaskan kekuatan dewa yang mengerikan. Tabur kacang. Pro. Sekte Pedang Udara Ungu Huang Beye tampak serius dan runcing. Dentang. Pedang Qi mencambuk 30.000 kaki. Pada saat yang sama, Tao Rusuang dari Zhen Wu Daomen tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Ledakan. Segel Tao merah menyala naik ke udara, dua teks Tao, Tianzu, terukir di bagian depan, dan pola matahari, bulan dan bintang dicap di sebaliknya. Shen Huo Sekte Gudong Liu mengorbankan sepasang tombak emas yang mempesona, menyalakan api ilahi yang menghancurkan dunia. Dalam sekejap, 6 raja abadi yang tak tertandingi menggunakan pembunuh besar itu bersama-sama untuk melepaskan pukulan terkuat tanpa syarat. Adegan yang mengerikan membuat penonton merasa tercekik dan putus asa. Tang Yuyan dan makhluk abadi lainnya memiliki tangan dan kaki yang dingin, dan hati mereka menggantung di tenggorokan. Jika itu dia juga harus bekerja keras untuk melawan salah satu immortal monark yang tiada taranya. Dan sekarang, 6 makhluk abadi yang tak tertandingi bergabung untuk bertarung bersama, kekuatan semacam itu tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Kalau begitu, Shen Mu akan hancur. Pada saat ini, pikiran yang sama muncul di benak para abadi itu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Siapa yang bisa bersaing? Pada saat ini, Su Yi tertawa, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Ledakan. Dunia sedang kacau, dan energi pedang setinggi 3 kaki mengembun di telapak tangan Su Yi. Setelah itu, auranya tiba-tiba berubah, dia sombong dan arogan, dan kekuatannya seperti pedang tak tertandingi yang melesat ke langit, menembus langit dan mengguncang Xinghan. Aktif. Su Yi mendengus pelan, dan ujung pedang berguling ke belakang, seolah menarik Bima Sakti 9 hari ke dunia. Ledakan. Kekosongan yang dipenjara di dekatnya hancur. Di bawah ki pedang yang mendominasi dan tak terbatas menyapu, 5 elemen menara Zhengsu, pembunuh besar yang dikorbankan oleh Hua Mingwu, langsung dihancurkan, menjerit, dan terbang keluar. Hua Mingwu batuk darah, terluka oleh energi pedang yang mendominasi, terhuyung mundur, separuh tubuhnya terkoyak, dan dagingnya kabur. Pada saat yang sama, hantu iblis yang menakutkan menyerang Su Yi, dan dengan satu telapak tangan, kekosongan itu hancur berkeping-keping. Hancurkan hantu. Menyapu 9 prajurit lapis baja emas. Su Yi memegang energi pedang, dan langsung memotong 2 pedang, 1 pedang pergi ke barat, dan menerbangkan lampu tembaga berdarah yang dikorbankan oleh Li Xiao. Itu adalah Sekte Shen Huo Gudong Liu yang memanfaatkan kesempatan untuk membunuh dengan tombak pendek, tetapi Su Yi menamparnya ke belakang. Dalam sekejap, jurus pamungkas dari 5 makhluk abadi dikalahkan. Tapi pada saat ini, pedang Dao langsung mengenai alis Su Yi. Pedang kuno bayangan ungu. Ditunjukkan oleh Sekte Pedang Qi Ungu Huang Beye, ujung pedangnya menyilaukan, seperti listrik dan cahaya, memunculkan energi pedang ungu sepanjang 30.000 meter. Semua orang bisa melihat bahwa Su Yi sudah terlambat untuk menghindar. Su Yi tidak mengelak, matanya yang dalam berkedip dingin, dan dia menghela napas tajam. Berteriak. Seperti angin dan guntur, gumpalan energi pedang melesat keluar, mengenai ujung pedang Ziying kuno. Tiba-tiba, suara tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Kekosongan di dekatnya tiba-tiba runtuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Yi meraih dengan tangan kirinya, L. Pedang kuno ini telah sepenuhnya ditekan, memutuskan hubungan dengan Huang Beye dalam satu gerakan. Di kejauhan, Huang Beye batuk darah, tampak ngeri dan sulit dipercaya. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pedang inilah yang diblokir oleh kemarahan pihak lain? Bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Pada saat ini, tidak hanya Huang Beye, Li Xiao, Hua Mingwu, dan makhluk abadi lainnya yang tidak dapat menahan rasa merinding.
Mereka semua telah menggunakan kartu truf mereka, tetapi mereka masih tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain, tetapi mereka dihancurkan dengan kuat oleh pihak lain. Pedang ini tidak buruk, jadi gunakan pedang ini untuk mengirimmu ke jalan. Su Yi menjentikkan tubuh pedang kuno dengan ujung jarinya. Dentang. Pedang mengaum seperti air pasang, mengaduk selama 9 hari. Setelah itu, Su Yi meluncurkan serangan balik terkuat tanpa syarat. Dia menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan Hua Minggu terdekat. Mati. Hua Minggu berteriak, mendesak 5 elemen untuk menekan kekosongan, dan menghancurkannya. Ledakan. Kekuatan pertahanan Hua Minggu hancur dan hancur seperti hujan cahaya. Dan dia ditembak jatuh. Sosok itu masih di udara ketika tanda pedang yang mengejutkan muncul, dan itu hampir terpotong menjadi 2. Pada saat kritis, makhluk abadi yang tak tertandingi ini menghancurkan surat penyelamat, mengeluarkan raungan yang tidak mau, dan dibawa pergi oleh kekuatan pengalih ruang. Satu pedang mengalahkan peri tak tertandingi, Hua Minggu. Adegan yang mendominasi sekali lagi mengejutkan penonton. Penonton di kejauhan semuanya ngeri, memandang Su Yi seperti dewa. Sosok Su Yi telah menghilang begitu saja, membunuh lawan lain. Tidak enak. Ekspresi Li Xiao berubah, dia berbalik dan lari. Gerakan terakhir dari 6 keabadian yang tiada taranya rusak, dan dia menyadari bahwa itu tidak baik. Melihat keadaan tragis Hua Minggu membuat Li Xiao benar-benar ketakutan. Dia tidak berani melawan Su Yi lagi dan memilih kabur. Sudah terlambat. Itu juga menenggelamkan Li Xiao dalam hujan pedang yang ganas dan lebat. Tidak. Li Xiao sangat marah, pipinya membiru, dan dia melawan dengan panik. Dalam sekejap, tubuhnya penuh dengan lubang, dan bekas pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah dia sedang disiksa oleh Ling Qi. Kali ini, Li Xiao tidak berani ragu lagi, dia hanya bisa menghancurkan surat penyelamat nyawa. Ledakan. Saat berikutnya, Li Xiao menghilang dan tersingkir. Pada saat yang sama, sosok Su Yi muncul dari udara tipis di depan Gudong Liu dari Sekte Shenhuo dan dihancurkan dengan pedangnya. Ledakan. Seluruh sosok Gudong Liu seperti komet yang jatuh, menabrak tanah, kekuatan sombongnya mengguncang tubuhnya dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Pada akhirnya, hanya ada tangisan kesedihan dan kemarahan, dan dia menghancurkan surat yang menyelamatkan jiwa dan melarikan diri. Pergi. Cabut. Fu Yunzi, Huang Beye, dan Tao Rusuang semuanya berbulu, dan mereka semua menggunakan teknik melarikan diri rahasia di bagian bawah kotak tekanan. Su Yi mengangkat pedang kuno di tangannya dan berhenti. Ledakan. Makna mendalam dari Profound Forbidden Avenue menyebar. Gunung dan sungai di dekatnya tiba-tiba jatuh ke keadaan statis yang aneh dan benar-benar terpenjara. Tidak enak. Warna awan berubah, dan sosok itu seperti rawa, baru saja akan berjuang. Energi pedang telah jatuh dari langit. Saya tidak menyangka bahwa saya akan pergi sebelum saya melintasi tanah para dewa dan kejahatan ini. Saya tidak berdamai. Awan menghela nafas. Suara itu masih bergema, dia telah menghancurkan surat penyelamat, dan sosok itu menghilang dari udara. Yang mengejutkan Su Yi, Huang Beye dan Tao Rusuang menggunakan teknik melarikan diri yang sangat kuat, dan mereka dengan mudah merobek kekuatan kurungan Profound Forbidden Avenue. Dalam sekejap, keduanya telah lolos tanpa jejak. Sejauh ini, 4 dari 6 makhluk abadi telah dimusnahkan, dan 2 telah melarikan diri. Pada titik ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan Shenmu, makhluk abadi alam semesta, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui kekuatan Shenmu. Tang Hanfeng dan yang lainnya juga tercengang, dan hanya ada satu pikiran di hati mereka. Apakah Shenmu ini akan menyelesaikan masalah dengan mereka? Pada saat ini, di medan perang, masih ada lebih dari 20 raja abadi yang tersisa, masing-masing seperti serangga yang terjebak di jaring laba-laba, dan tidak ada gunanya berjuang untuk penunjukan. Para raja abadi ini, dari faksi yang berbeda, telah mengikuti raja abadi yang tak tertandingi sebelumnya, mengepung Su Yi bersama-sama. Dan mereka bereaksi selangkah lebih lambat, mereka dipenjarakan oleh hukum terlarang mendalam dalam satu gerakan, dan sudah terlambat untuk melarikan diri.
Ketika Sui menoleh, aksinya rapi, tanpa ragu-ragu. Ini membuat Sui tertegun sejenak, dan dia langsung mengerti. Para makhluk abadi ini memiliki jimat penyelamat, jadi mereka lebih memilih untuk disingkirkan daripada mengaku kalah. Lagi pula, jika Anda mengaku kalah, kemungkinan besar Anda harus membayar harta, siapa yang mau. Belum lagi, tanpa makhluk abadi yang tak tertandingi sebagai pendukung, hanya mengandalkan kekuatan dari makhluk abadi itu, mustahil untuk bertahan hidup di tanah para dewa yang sangat berbahaya ini. Dalam analisis terakhir, ini adalah konferensi berburu surga, bukan medan perang hidup dan mati. Semua orang dapat melarikan diri dari dunia ini. Jika Anda ingin membunuh mereka, hanya ada sedikit harapan. Sui menyesal. Awalnya, dia berencana untuk menjarah, tetapi sekarang dia hanya bisa menyerah. Dentang. Sui mengangkat tangannya dan menyingkirkan pedang ungu kuno, menyikat pakaiannya, dan berjalan menuju Tang Yuyan dan yang lainnya di kejauhan. Ketika dia melihat sosoknya mendekat, Tang Yuyan tiba-tiba terbangun dari emosi yang mengejutkan, dan wajah cantik itu menjadi halus dan rumit. Tang Hanfeng dan orang-orang abadi itu khawatir, dan menundukkan kepala mereka satu persatu, tidak berani menatap mata Sui, seolah-olah mereka takut Sui akan mengambil keuntungan dari ini dan menyelesaikan masalah dengannya. Mereka. Sebelum Sui bisa berbicara, Tang Hanfeng menggigil, dan buru-buru menundukkan kepalanya dengan gemetar, malu dan ketakutan, dan berkata, "Senmu, aku dulu canggung dan tersinggung. Aku harap kamu memiliki banyak orang dewasa, jangan ganggu aku benar-benar tidak tahu kamu begitu kuat." Melihat Tang Hanfeng menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, para dewa lainnya juga meminta maaf dengan tulus dan tidak berani ragu sama sekali. Melihat ini, Tang Yuyan merasa sangat keren. Dalam perjalanan, orang-orang ini berkicau dan menghasut berkali-kali, memintanya untuk meninggalkan Senmu sendirian, yang juga membuatnya sangat tertekan. Sekarang, melihat mereka semua menundukkan kepala, karena takut dilikuidasi oleh Sui, Tang Yuyan mau tidak mau mengatakan, "Jika saya tahu ini, mengapa repot-repot?" Sui melirik Tang Hanfeng dan yang lainnya, dan berkata, "Tidak perlu meminta maaf, itu hanya hal kecil, aku tidak pernah mengingatnya." Tang Hanfeng dan yang lainnya menghela napas lega. Tapi saat berikutnya, Sui berkata, "Namun, lebih baik bagimu untuk meninggalkan Gunung Ajaib Tianshu sesegera mungkin." Semuanya. Tang Hanfeng berkata dengan kaget, "Senmu, apa maksudmu?" Sui berkata dengan ringan, "Sudah lebih dari 20 hari sejak memasuki Gunung Ajaib Tianshu. Kamu telah mengikuti Tang Yuyan di sepanjang jalan, tetapi kamu belum berbuat banyak. Tapi jarahan yang kalian semua terima kurang dari sekali." Ekspresi Tang Hanfeng dan yang lainnya berubah. Senmu ini berani menuduh mereka sebagai beban makan dan minum. Tang Yuyan hanya bisa terkejut. Sui melanjutkan, "Tang Yuyan telah melakukan yang terbaik untukmu, jika kamu masih memiliki hati nurani, pergilah sesegera mungkin, kamu tahu lebih baik daripada orang lain, tanpa Tang Yuyan, itu tergantung pada keinginanmu. Kekuatan, sudah lama dihilangkan." Tang Hanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senmu, kami mengakui bahwa Anda mulia dan kuat, tetapi bagaimana Anda berkontribusi di jalan sebelumnya? Anda mengatakan bahwa kami adalah beban, Anda sebelumnya kinerja sebanding kami bahkan lebih buruk." Lainnya bergema. Sui tertawa dan berkata, "Aku tidak ingin peduli tentang apapun, aku hanya ingin kamu pergi sesegera mungkin, tetapi kamu harus peduli, tidak peduli apa, aku akan melakukannya. Membiarkanmu menyerah sepenuhnya." Tang Hanfeng membeku, gemetar, "Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu pada kami? Apa perbedaan antara menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan?" Lainnya juga berubah. Dengan kekuatan Sui, tidak mudah menghadapi mereka. Tang Yuyan, yang diam, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi dia tertegun. Melihat Sui membalik telapak tangannya, lebih dari 10 jenis harta muncul, termasuk bulu bernoda darah, cakar besar, kepala monster berdarah, dan sebagainya. "Apakah Anda masih mengenali asal-usul harta karun ini?" Sui bertanya ringan. Melihat harta karun ini, Tang Yuyan tiba-tiba teringat banyak hal. Dalam perjalanan, mereka mengalami banyak pembunuhan yang nyaris fatal,
tetapi setiap kali mereka melewatinya tanpa bahaya. Pada saat itu, Tang Yuyan merasa sangat sulit dan berpikir bahwa dia akan membayar harga yang mahal. Tapi siapa yang mengira bahwa burung berwarna darah yang tidak menyenangkan itu tiba-tiba melarikan diri seolah-olah sangat ketakutan, sama sekali tidak terduga oleh Tang Yuyan dan yang lainnya. Tetapi ketika dia melihat bulu bernoda darah yang dikeluarkan Sui, Tang Yuyan mengerti bahwa Sui lah yang menakuti burung berdarah tak menyenangkan itu. Demikian pula, Tang Yuyan juga mengenali bahwa cakar hewan besar itu berasal dari monster mirip kera raksasa di kedalaman Black Smoky Wolf Forest. Kepala monster berdarah itu adalah kalajengking emas dari gurun tulang. Dengan pengakuan lebih dari 10 jenis harta, Tang Yuyan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, dan hatinya naik turun, baru kemudian dia menyadari bahwa dalam tindakan mereka, pembunuhan mengerikan yang mereka temui, ternyata Sui menyelesaikannya satu persatu tanpa menyadarinya. Dan sampai sekarang, mereka semua dalam kegelapan. Tang Hanfeng dan yang lainnya juga tercengang, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali asal-usul harta itu. Tentu, mereka juga akhirnya mengerti bahwa Sui, yang dianggap oleh mereka sebagai duduk dan menikmati kesuksesan di sepanjang jalan, sebenarnya membantu mereka memecahkan masalah mereka. Di mana beban ini, yang jelas merupakan jasa dan ketenaran yang tersembunyi. Untuk sementara, Tang Hanfeng dan yang lainnya malu dan malu. Sui menyingkirkan lebih dari 10 harta dan berkata, kamu bisa pergi. Tang Yuyan tidak berhenti. Mengapa dia tidak tahu bahwa jika dia membawa makhluk abadi itu bersamanya di aksi selanjutnya, itu pasti akan menjadi beban terbesar. Belum lagi, di sepanjang jalan, dia melakukan banyak hal dengan adil dan membiarkan para abadi itu mendapatkan banyak rampasan, jauh lebih beruntung daripada orang kuat lainnya yang berpartisipasi dalam konferensi Tianhun. Agar kejam, dengan kekuatan mereka, sejak mereka memasuki kedalaman Gunung Iblis Tianshu, mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Ayo, pergi dari sini dulu. Sui berbalik dan berjalan ke depan. Sebelum perubahan, Tang Yuyan pasti akan berkonflik. Bagaimanapun, dalam tindakan sebelumnya, dia selalu menjadi tulang punggung semua orang, dan semuanya diputuskan olehnya. Sekarang, Tang Yuyan mengikuti tanpa sadar. Segera, kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang di dunia ini. Saya tidak menyangka bahwa di konferensi perburuan surgawi ini, akan ada pria kejam yang tak tertandingi seperti Shenmu. Dalam kegelapan, sekelompok sosok tiba-tiba keluar. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah merah, dengan pelipis putih dan mata tajam seperti elang. Fei Zhen. Agama Tai adalah keabadian yang tiada taranya. Di masa lalu, saya tidak pernah mendengar orang nomor satu seperti itu di alam abadi. Orang-orang berbicara dan bertanya-tanya. Fei Zhen membuat keputusan, dan kita harus memberi tahu kakak senior Wang Changfeng tentang pertempuran yang terjadi di Gunung Retak hari ini. Semua orang tercengang dan setuju. Peristiwa penting seperti itu harus diberitahukan kepada kakak senior Wang Changfeng sesegera mungkin. Pada saat yang sama, di daerah lain di dekat Gunung Langit Retak, sosok-sosok yang tersembunyi dalam kegelapan muncul satu demi satu, dan kemudian menjauh. Tidak diragukan lagi, sosok-sosok itu telah menyaksikan pertempuran tadi dan tidak berani tinggal di daerah ini. Di luar Gunung Ajaib Tianshu. 22 hari telah berlalu sejak pembukaan konferensi Tianhun. Di dojo besar, sudah ada banyak karakter abadi yang telah dieliminasi. Ribuan makhluk abadi, 830 orang telah tersingkir, dan 15 orang telah tewas. Kompetisi ini jauh lebih kejam dari sebelumnya. Seorang raja abadi berbisik, tidak mengherankan, karakter tak tertandingi di antara para raja abadi itu seharusnya semuanya memasuki kedalaman Gunung Iblis Tianshu. Kompetisi berikutnya akan menjadi yang paling sengit dan kejam, tetapi masih tidak mungkin untuk menilai siapa yang akan memenangkan tempat pertama dalam konferensi perburuan langit ini pada akhirnya. Menurut pendapat saya, tempat pertama pasti Gong Nanfeng. Sejak 5 hari yang lalu, dia sudah memasuki tanah kuno kejahatan dewa, yang merupakan tempat paling berbahaya di kedalaman Gunung Iblis Tianshu. Salah satu tempat terlarang. Raja abadi berbicara untuk dirinya sendiri. Oh, jangan langsung menyimpulkan sampai hari terakhir.
Iya, seperti Wang Changfeng, Fei Zhen, Chu Batian dan raja tak tertandingi lainnya, mereka semua menunjukkan sikap yang mengejutkan pada konferensi Tianhun ini. Karakter dari Raja Abadi semuanya merampok peluang dan kalah dari mereka. Tetapi mereka harus mengakui bahwa mereka memang jauh lebih buruk daripada makhluk abadi yang tiada taranya itu. Apakah ada berita tentang Shenmu itu? Tiba-tiba, seorang raja peri bertanya. Pada awal konferensi perburuan surga, Shenmu melenyapkan banyak raja abadi yang kuat dalam satu gerakan, yang meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang hebat yang hadir. Shenmu juga dianggap sebagai kuda hitam yang muncul entah dari mana. Raja abadi lainnya tampak aneh dan berkata, baru-baru ini, Shenmu ini telah mengikuti Tang Yuyan, dan dia telah melenyapkan 0 lawan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang besar tidak bisa tidak tercengang. Pada awalnya, bukankah Shenmu sangat bagus, dia menyingkirkan banyak lawan dalam satu gerakan, mengapa penampilannya begitu biasa-biasa saja baru-baru ini? Saya pikir dia adalah kuda hitam, tapi saya tidak menyangka dia akan tetap menjadi orang banyak. Bergabung dengan aksi Kam Tang Yuyan harus ditutupi oleh keunggulan Tang Yuyan. Dalam perbandingan ini, Shenmu ini masih kalah dengan Raja Abadi yang tiada taranya. Orang-orang berbicara sebentar, lalu berhenti memperhatikan. Dalam 2 minggu terakhir, ada terlalu banyak makhluk abadi yang bersinar di konferensi Tianhun. Sebagai perbandingan, di mata orang-orang besar itu, Shenmu telah sepenuhnya dibayangi, dan itu tidak layak untuk diperhatikan. Hanya Tang Lingqi yang terlihat aneh, bagaimana bisa tepi tajam Tang Yuyan menutupi Sui. Pada saat ini, riak luar angkasa yang ganas muncul. Sekelompok sosok abadi jatuh ke dalam dojo, entah tubuh mereka roboh, hanya menyisakan jiwa, atau tubuh mereka hancur berlumuran darah dan menderita kerugian besar. Kelihatannya menyedihkan. Terjadi keributan di lapangan. Apa ini? Apakah para raja abadi ini mengalami perampokan yang mengerikan pada saat yang bersamaan? Sebelum orang bisa bereaksi, di waktu berikutnya, fluktuasi spasial yang hebat terus muncul, dan sosok abadi bergerak keluar satu demi satu. Semua babak belur dan berdarah. Setelah kembali, makhluk-makhluk abadi yang tersingkir ini semuanya menjerit kesakitan, melihat atau berduka, atau panik, atau enggan. Adegan itu membuat para Immortal King tidak bisa tenang. Perampokan mengerikan macam apa yang harus dihadapi, sehingga begitu banyak makhluk abadi hampir mati dan harus menggunakan surat penyelamat untuk melarikan diri. Segera, Raja Abadi-Abadi Hua Minggu muncul, tubuhnya hampir terbelah, dan rambutnya acak-acakan. Tiba-tiba, penonton bergetar. Keabadian tak tertandingi, hampir terbunuh. Dan ini bukan akhir, mengikuti Hua Minggu, Li Xiao, Fu Yunzi, Gudong Liu. Fu Yunzi, Li Xiao, dan Gudong Liu, 3 makhluk abadi yang tak tertandingi, muncul satu demi satu di dojo besar ini. Penampilan lebih menyedihkan dan memalukan, dan luka di tubuh juga lebih serius. Ketika saya melihat pemandangan ini, bahkan para raja abadi yang hadir pun terkejut dan tidak bisa dipercaya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.